Halo teman-teman semua, kembali lagi di video market outlook ataupun analisa teknikal mingguan di pair Euro USD yang berlaku dari tanggal 17 sampai 21 Januari 2022 ataupun ini merupakan minggu ketiga di bulan Januari 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video ini, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan klik like dan di-share ke teman-teman yang lain untuk membahas tentang trading di pair Euro USD. Oke, langsung aja kita ke dalam chart di trading view untuk melihat trading view di Euro USD. Jadi di minggu lalu itu saya kira itu kan membentuk yang namanya pola bearish flag. Ternyata dia tidak sesuai bearish flag. Yang ada itu sebenarnya setelah saya perhatikan lagi sekali, ini bukanlah pola bearish flag, melainkan pola ini kan saya kasih tahu. Ya, ini merupakan pola ascending triangle yang dimana harga itu membreakout, dia punya resisten dan dia punya harga tinggi itu sama, tetapi dia harga rendah itu semakin lama semakin tinggi. Itulah yang namanya ascending triangle. Jadi karena ini sudah kemarin dia membreakout itu, maka otomatis harga akan bergerak naik dia. Tapi karena dia masih bertahan dari Fibonacci-nya, Fibonacci kemarin dia kan sudah intek dari 618 nih. Dia berhenti di 618 nih, dia nggak kemana-mana. Dan sekaligus di sini ada supply di sini kecil di 14.400. Dia ada supply di situ, sehingga harga kemudian pelan-pelan tidak kuat untuk nanjak lagi. Yang ada malah harga bergerak turun pada saat penutupan di hari Jumat kemarin, seperti itu. Jadi di sini supaya teman-teman tidak bingung ya, ini akan saya hapus. Ini akan saya hapus, ini akan saya hapus, akan saya hapus. Jadi sekarang karena ini merupakan 13.800 ini merupakan area support. Jadi ini merupakan pantulan nanti ya, misalnya nanti kalau Euro USD dia bisa turun, melanjutkan arah trennya ya, melanjutkan trennya karena dia sudah sampai di Fibonacci 618. Kalau dia bisa bergerak turun terus, maka otomatis Fibo-nya ini valid. Tapi jika ternyata pada saat dia sampai di 13.800 ini merupakan area support yang dulunya itu adalah resisten, bisa dipantulin, maka otomatis Euro USD akan naik lagi nih, bisa naik lagi, bisa sampai ke sini dia nanti. Jadi 13.800 ini nanti dilihat ya, 13.800 dan resisten yang terdekat di 14.400. Kalau misalnya 13.800 ini bisa di breakout, maka otomatis harga dari Euro USD itu bisa sampai di yang terdekat sebenarnya di harga 13.000. Di harga 13.000 itu adalah terdekat dari Euro USD. Jadi nanti memang ditunggu ya, karena ini merupakan ada dua area penting di Euro USD, yaitu di harga 14.400 dan di harga 13.800. Yang dimana 14.800 itu merupakan area resisten sebelumnya, dan 13.800 adalah area supportnya yang dulu adalah resisten. Yang dimana ini adalah resisten become support, ini merupakan resisten sekarang, seperti itu. Jadi untuk yang ingin buy ya, lebih baik pada saat 14.400 ini bisa di breakout ya. Bisa di breakout 14.400-nya itu bisa di breakout, otomatis dia harga bisa naik jauh sampai ke 15.000. Stop lossnya nanti cukup di bawah 14.400 saja. Seperti itu. Terus untuk yang ingin sell,
Nanti yang ingin sell itu bisa pada saat 13.800 ini tidak bertahan ya. 13.800 tidak bertahan. Nanti stop lossnya cukup di 14.000, take profitnya nanti di 13.000 pas. Seperti itu. Nah, ini untuk yang ingin trading di Euro USD. Karena sekarang kita lihat bahwa di 13.800 merupakan area krusial untuk supportnya, dan 14.400 merupakan area krusial untuk di area resistennya. Kalau kita turunkan ke H4, di H4 di sini kita sudah membentuk yang namanya pola double top di sini ya. Di sini kita sudah mempunyai pola double top. Di sini juga ada rally base rally yang dimana base ini juga sudah di breakout. Otomatis di breakout dengan gini ya, dengan candle yang cukup besar. Otomatis nanti harga ini bisa bergerak turun mengejar area demand-nya terdekat, itu memang di 13.000 pas tadi, seperti itu. Ataupun bisa nanti dia ke area yang di sini, area kecil dari 13.800. Makanya saya bilang tadi kalau 13.800 tidak bertahan, dalam artian ketika dia turun dan hanya kena sampai di area ini di 13.675, dia kena, kemudian dia meninggalkan doji, otomatis nanti harga bisa lanjut lagi naik. Tapi jika harga ternyata turun seperti ini, yang saya buat skenario ini, dia turun dan retest, harga turun dan close di bawah ini ya, di bawah dojinya ini, di bawah ekornya ini. Ketika dia turun, maka otomatis harga akan turun lagi, tapi kita akan ambil posisi ketika dia retest di 13.800 lagi, seperti itu. Dan target terjauhnya adalah di sini kita ada area demand, yaitu di 13.000 pas sebenarnya sih, 13.000 pas. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa di area 13.800 sampai 13.600 itu merupakan area demand selanjutnya pada saat ini di break. Ini di break, kemudian ketika ini dikejar nanti, karena di candle 1 jam ini kita tidak ada apapun, jadi saya rasa ketika dia nanti retrace naik sedikit lagi, kalau kita pakai Fibonacci 1 jam ya, dari sini ke sini, ketika nanti dia retrace sampai di 0,38, itu teman-teman bisa ambil posisi sell dengan take profitnya terdekat, yaitu di 13.800 tadi, seperti itu. Ini loh. Nah, tapi dengan resikonya ini stop lossnya harus tinggi, di atas ini, di atas Fibonacci-nya ini, dengan take profitnya ya di sini. Belum sampai 1 sih perbandingannya ya, karena kita stop lossnya itu 55 pip, tapi take profit 49 pip. Itu pun jika nanti dia retrace naik ke atas, seperti itu. Jadi ini sebenarnya nggak worth it juga untuk diambil jika dia nanti pada saat dia retrace naik nanti, seperti itu. Jadi sih saran saya memang untuk di USD itu menunggu aja dulu. Apakah nanti dia bisa break di 13.800 atau enggak? Kalau dia memang bisa, ya udah teman-teman bisa langsung order open posisi sell nanti. TP terjauh ya 13.000 pas 13.000 tadi itu. Nah tadi ya. Nah, ini merupakan terdekat, terjauh sebenarnya. Take profit terjauh di sini. Nah, di sini 13.000 pas sebenarnya bisa di sini deh. Ya, 13.200 itu merupakan take profit terdekat ya. Terdekat adalah di sini di 13.470, kemudian take profit terjauhnya tuh di 13.000 pas. 13.000 pas merupakan take profit terjauh. Jadi nanti bisa diukur sendiri-sendiri nanti ya, mau yang mana. Jadi tinggal dipilih aja, karena kalau kita lihat tadi di H1 dan H4 sebenarnya di sini area sideways yang cukup lebar di sini. Di sini cukup lebar area sideways-nya, sehingga kita menunggu apakah area ini memang akan di break atau tidak nanti 13.800 ya.
Jadi saya ingatkan sekali lagi, 13.800 ini harus dilihat, dipantau dengan matang. Apakah dia bisa break atau enggak? Apakah cukup strong atau enggak 13.800 ini? Karena kita lihat ke belakang, ketika dia ini menjadi resisten, ini menjadi area yang sangat direspek oleh market. Ketika harga menyentuh 13.800, harga kemudian dibuat turun, menyentuh kemudian dibuat turun, menyentuh kemudian dibuat turun. Nah, kemudian ketika di breakout, harga kemudian terbang. Seperti itu. Jadi, kunciannya memang di 13.800 tadi. Kalau bisa 13.800 ini ditahan, maka otomatis harga kan masih bisa bergerak naik. Berarti ini hanyalah sebagai koreksi kecil aja. Kalau 13.800 tidak bisa bertahan, maka otomatis Euro USD akan melanjutkan arah dari tren itu sendiri. Karena secara daily kita lihat tren garis besar ini adalah masih miris. Tren garis besarnya masih miris, dan sekarang dia bisa dibilang mulai perlahan naik, tapi dia belum bisa sampai ke area 15.000 di sini. Seperti itu, belum bisa nyampe ke 15.000. Kalau dia bisa nyampe 15.000 lebih, itu baru kita bisa mengatakan bahwa sudah mulai ada pembalikan arah tren. Seperti itu. Oke teman-teman. Jadi sekian aja untuk analisa Euro USD di minggu ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, trading plan-nya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dijadikan bahan diskusi bagi teman-teman yang ingin trading di Euro USD di minggu ini. Apakah nanti mau ikut buy atau sell? Itu silahkan nanti langsung di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman sendiri tentang pair Euro USD untuk trading di minggu ini. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.